cintailah, sayangilah semua yang ada di bumi ini, maka semua makhluk yang ada di langit itu akan menyayangi kamu. Masya Allah. Ada itunya ya? Iya, jadi ini juga lagu saya nih. Jadi tentang orang itu lagi galau dan lain-lain. Nah, dia itu apa sih yang sebetulnya kalau lagi galau terus kemudian kita bisa bisa hilang gitu. Kan sebetulnya paling bagus itu istighfar. Makanya Astagfirullahaladzim, la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaihi wa ghafurur rahim. Gitu. Nah, jadi kalau kita galau, healingnya itu kan macam-macam ada. Kalau sekarang tuh saya mah healingnya dengan holiday, saya healingnya dengan pergi ke mall, saya healingnya dengan apa. Tapi apapun kegiatannya, tapi kalau ada istighfarnya. Betul. Nge-mall juga kalau banyak istighfar juga belanjanya jadi dikit ya. Nggak setan lain. Justru kalau nge-mall, ini tips buat pemirsa yang dilapangkan rezekinya. Kalau ke mall itu kita niatnya sodako. Hah? Ya Allah, saya beli ini, insya Allah semoga jadi sodako, semoga dari semua keuntungannya untuk hal-hal yang baik untuk keluarganya semua. Beli. Nah, kemudian sudah kita beli, kita nggak pakai ini, kasih ke saudara-saudara dan lain-lain. Sodako. Kan emang ya kita tidak bisa membatasi, ada yang hobinya shopping. Itulah cara menyalurkan hobi. Beli, anggap sodako, niat sodako, kemudian kita kasih kepada saudara-saudara. Insya Allah. Ini malam lebih niat. Betul. Jadi tergantung niatnya apa. Iya. Kalau saya begitu. Jadi kalau saya tuh gini, ngelihat ya. Karena nggak bisa dilarang juga. Kalau ada mah kenapa enggak? Coba Bunda ya, coba lihat. AA beli beras. Si penjual beras itu punya margin keuntungan. Margin keuntungannya ini dia beli lauk-lauknya. Si lauk-lauk itu punya margin keuntungan. Dia beli yang lain terus. Dan itu tuh buat nafkah keluarganya. Jadi kalau misalnya kita bismillah ya Allah, jadikan ini keberkahan untuk menjadi nilai sodako ya Allah. Nah makanya kalau misalnya kita belanja, ya udah beli anggap sedekah ya, niat sedekah. Kemudian kalau misalnya kita lagi dilapangkan, beli aja yang banyak, kemudian kita bagi-bagi. Kalau yang hobi holiday, berarti lihat dunia ini luar biasa, Masya Allah, ketemu orang banyak, berbeda macam karakter, keindahan alam. Pokoknya semuanya harus dikaitkan kepada Allah. Ketika kita tadi saya masuk ke sini, yang paling pertama saya lihat gitu, ya Allah ya Rob, ini benar-benar alhamdulillah, Masya Allah ya, kita tuh dikasih yang namanya kenikmatan walaupun sekecil ini, tapi di tengah tadi itu kota macet dan lain-lain, masuk sini ada hutan mini, ada oase kecil, ya oase yang membuat kita ingat bahwa ya Allah, sesungguhnya kalau kita ngerawat semua ya dunia ini juga akan memperlakukan kita dengan baik. Makanya gini Bunda, ada istilahnya gini kalau dalam hadis, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Cintailah, sayangilah semua yang ada di bumi ini, maka semua makhluk yang ada di langit itu akan menyayangi kamu. Masya Allah. Ada itunya ya? Iya, jadi itu tuh bagaimana kita belajar bahwa kan kalau Rasulullah tuh belajarin kita ya, itu jangan petik bunga sembarangan, kecuali memang ada niat buat fungsinya, manfaatnya. Jadi misalnya kita, kalau ada lewat tekotek itu nggak boleh. Tapi kalau misalnya kita mau ambil memang untuk pajangan dan lain-lain boleh. Tapi jangan apalagi kemudian tabzir, jadi mubazir, diambil bisa buat dibuang. obat juga atau keindahannya. Belimbing wulu kan. Keindahan juga nggak apa-apa gitu, tapi yang penting semua ada manfaatnya. Nah ini jadi buat ibu-ibu, teman-teman di rumah, bapak-bapak juga yang mungkin merasakan kesepian karena sebuah perpisahan dengan anak-anak, karena urusan pendidikan atau udah mempunyai rumah tangga sendiri dan lain-lain, bisa menyalurkan waktunya, kegalauannya, kosongan hatinya dengan berbagai macam hobi. Betul. Tapi dikembalikan lagi hanya untuk Allah gitu. Betul. Ya jadi kayak tadi hobinya shopping, mangga kalau ada. Tapi tetap balikannya kepada Allah. Betul. Hobi holiday, jalan-jalan,
atau hobi nanam tanaman gitu, diniatkan untuk Allah juga gitu. Ya jadi begini Pak Ustadz, Ya. saya punya cucu ya, dan cucu saya itu memang punya penyakit yang cukup parah. Nah itu tentunya sebagai orang tua, sebagai ibu Anaknya juga kan masalah ya? masih takut, was-was gitu. Nah sekarang itu bagaimana ya, kalau saya sudah mendengar tadi begini begitu, itu gimana kita menghadapi cobaan ini semua dengan secara Islam gitu. Baik, begini ya. Memang saya harus kasih pandangan dulu gini. Ada yang namanya musibah, ada yang namanya bala, ada yang bala bencana dan lain itu banyak tipenya itu. Nah, semua ujian, tetapi ada kalau bala itu ujian yang misal ada orang naik motor nih si fulan, remnya dilepasin, ngebut, itu mendatangkan bala karena sunatullah. Bisa jadi tabrakan orang nggak pakai rem. Sama kayak orang nebang tanaman pohon-pohon di gunung gitu. Itu mendatangkan bala kenapa? Karena kalau hujan deras nanti bisa banjir gitu. Nah, berbeda dengan musibah. Musibah itu kalau kata-kata asoba ya, itu tuh sebetulnya bisa diartikan sebagai target. Jadi seakan-akan Allah itu memang sengaja mentarget orang tersebut. Untuk kena musibah itu. Untuk mendapatkan peristiwa tersebut. Ya. Nah sementara musibatin itu artinya itu mushib itu orang yang benar. Jadi musibah kalau kita terjemahkan secara gamblangnya gitu, mudahnya gitu ya. Itu sebetulnya Allah mendesain sebuah peristiwa yang diberikan kepada orang atau sekelompok orang atau orang yang banyak agar supaya terjadi yang namanya pembenaran atau arah yang lebih baik dari orang-orang tersebut. Nah, jadi belum tentu orang itu tuh melakukan kesalahan itu belum tentu. Belum tentu. Untuk pertama menggugurkan dosa, yang kedua untuk meningkatkan derajat. Karena ada orang-orang yang kemudian tidak melakukan kesalahan-kesalahan, tapi Allah uji sebagaimana para nabi dan rasul. Apakah kemudian untuk menggugurkan dosa? Bukan, untuk meningkatkan derajat mereka. Adzamu darajatan indallah, ditingkatkan derajat di sisi Allah. Nah, makanya cara melihat itu semuanya ya Allah, kita mendapatkan musibah ini. Seakan-akan Allah itu ingin memberikan ladang pahala yang banyak untuk keluarga itu. Dengan anak itu sebagai the chosen one, anak itu dikasih sebagai wasilah agar supaya orang-orang di sekelilingnya menjadi soleh, solehah. Agar supaya orang-orang di sekelilingnya mempunyai yang namanya atensi yang lebih agar supaya ladang amalnya terbuka. Sementara si anak ini mah insya Allah sama Allah sudah diamankan semuanya gitu loh. Anak ini. Nah jadi alhamdulillah ala kulli hal itu segala puji bagi Allah terhadap apapun yang Allah tetapkan. Karena itu yang terbaik untuk kita semuanya. Karena kadang-kadang kan manusia suka so tahu ya Bunda ya. Ngomong misalnya ada musibah dan ini. Tuh anaknya gitu tuh. Orang tuanya sih dulunya gini. Ini jangan-jangan leluhurnya gitu. Jangan aja. Iya. Bunda, AA ya, pemirsa tuh hati-hati ya. Jangan sesekali loh kita itu judgmental atau mengambil langsung menghakimi orang. Irfan Hakim, menghakimi orang. Jangan sampai begitu. Ada kebakaran, tetangga itu sih pelit sih, makanya kebakaran. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai begitu, karena apa? Bisa jadi kebakaran itu sebetulnya untuk meningkatkan derajat dia. Allah ingin keikhlasannya, Allah ingin kesabarannya. Ya, sementara coba bayangkan, yang kebakaran orang lain, yang dapat musibah orang lain, masa yang dapat dosanya kita yang kemudian nyinyir? Iya. Jangan dong, justru itu tuh harusnya ladang amal kita. Tetangga kebakaran, ayo kita tolongin. Ladang amal. Ini mah karena komentar di sosmed lah, jempol nggak bisa diatur. Waduh, jadi dosa. Makanya ya, ini nih Bunda harus sabar. Jangan sampai nanti orang-orang yang ngomong macam-macam tuh udah Bunda jangan didengar gitu. Iya. Kadang-kadang Yang orang tuh tahu suka kita kejam. cuma kita dengan Allah. Iya, Ya kan? sesungguhnya itu. Makanya harus terus berprasangka baik. Nah menghadapi orang-orang kayak gitu gimana Ibu ya? Kadang-kadang kan apalagi zaman sekarang, aduh orang bebas berkomentar, kesel deh. Gini, pokoknya mah kita ya harus paham gini. Kalau orang lagi ngomongin kita, orang lagi gibahin, bahkan memfitnah, kita itu tentu harus kalau bisa mengklarifikasi tabayun, kita benerin. Tapi kalau nggak bisa, udah diomongin masih itu ya, bebal gitu orang itu, sudahlah serahkan sama Allah. Karena dia itu sebetulnya sedang mengambil dosa-dosa kita, ditempelkan sama dirinya. Jangan dibales. Kalau kita bales, kita ambil dosa dia, kita tempelin lagi kan nggak mau. Makanya udah, biarin aja. Tapi kalau bisa kita meluruskannya, kita luruskan.
Bunda jangan banyak pikiran, udah insya Iya, Allah, insya Allah, Bunda. cucu tersebut justru jadi ladang pahala. Betul, ladang untuk orang pahala. tuanya, buat bundanya juga ya. Tapi Dan buat namanya cucunya. nenek ya, namanya Terima kasih banyak ya Pak Ustadz. Jadi kita harus menjalani sekarang dengan tenang, nerimo ya, Iya. sambil mendoakan gitu. Iya. Iya, Anggap aja itu menjadi orang terpilih oleh Allah gitu ya. Iya, memang orang-orang jadi gini. Kayak A Irfan, tiba-tiba A Irfan sedekah banyak nih. A Irfan bisa aja nggak mau sedekah, boleh aja. Tapi Allah mudah kok mau bikin A Irfan kaya atau enggak. Ya udah kekayaannya dititipin aja ke yang lain, kan gampang. Iya nggak? Iya. Kita mau jadi orang baik nih. Oh kita punya apa? Oh saya punya ilmu, saya mau bagiin ah. Kamu mau pelit? Ya udah gampang. Allah akan kasih ilmunya ke yang lain. Kan gampang buat Allah. Iya. Nah makanya kita Sebegitu mudahnya. sebegitu mudahnya, makanya kita yang harus berlomba itu teh. Iya. Berlomba-lomba gimana caranya berbuat kebaikan agar supaya dipilih sama Allah. Ya Allah, pilih saya dong ya Allah. Di kondisi apapun. Iya. Tapi kayak gini nih, banyak orang tua nih, teman-teman di rumah juga, bapak ibu juga ya, aktif banget ketika mudanya. Ketika sudah sepuh juga masih aktif, tiba-tiba pensiun. Berhenti beraktivitas, tidak tahu apa yang harus dilakukan, akhirnya jadi stres. Aduh. Terus kadang-kadang dia mau bekerja, anaknya bilang, udah ibu bapak udah istirahat aja. Bukan berarti jadi Kayaknya- masalah. Gini ya, mohon maaf sekali. Bukan lagi menggarami air lautan. Kita ini lagi sharing aja. Bunda, biasanya memang orang-orang yang paruh baya. Yang apalagi dulunya sibuk banget. Bunda ini dulunya, aduh siapa yang nggak kenal beken banget. Bunda ini Semua sinetron. ada di film, di sinetron, di mana-mana. Tapi ketika sudah usianya mulai lanjut, mulai pensiun. Kan ada suka perasaan post power syndrome teh ya. Aduh ini gimana, kenapa ini, kenapa itu. Mulai kerasa yang tadinya Ada- jag-jag gitu, waringkas tiba-tiba, aduh kenapa jadi sakit pinggang. Atau ada misalnya dulunya, saya mah dulu katanya pejabat, kepala desa atau apa, pas sudah tidak lagi jalan, kenapa tidak ada yang menghormati saya. Aduh, Dulu saya naon jadi kerasa ya. stres teh ya kan, jadi bingung lah ini kenapa begini. Nah ini sebetulnya orang ini tanda kurang ikhlas. Dia tidak ikhlas, tidak bisa menerima bahwa yang namanya kehidupan tuh ada fasenya. Ada fase kamu dilapangkan oleh Allah, ada fase kamu disempitkan, ada fase kamu bahagia, ada fase kamu sedih. Tapi bahagia, sedih, punya nggak punya segala macam itu kalau kita betul-betul ikhlaskan, sabar, itu tidak ada yang namanya berbeda atau perbedaan. Insya Allah kita akan merasa terus ya kayak misalnya, waduh ini kita sudah tidak ada kesibukan dunia dan lain-lain, sibukkanlah dengan urusan-urusan akhirat. Gitu. Kan kayak Bunda kemarin juga hataman, kan saya tahu kan. Ikut hataman Quran waktu itu ya, Ramadan dan lain-lain. Itu akhirnya membuat kita punya kesibukan. Apalagi memang di usia-usia yang lanjut, kenapa mereka harus terus mendekatkan diri kepada Allah? Karena sesungguhnya mereka sudah dikasih tanda-tanda. Tanda-tanda dari Allah bahwa Allah nih udah rindu juga sama kamu gitu. Siap-siap dah gitu. Tapi itu mah berarti PR-nya juga sama anak-anaknya juga ya. Jangan sampai orang tuanya merasa kesepian ketika sudah tidak ada kegiatan. Betul ya? Anak-anaknya harus terus ya. Tapi orang tua juga kadang-kadang begini kan, anak-anak ini nggak bisalah kemudian kita juga berharap terlalu banyak ya. Karena memang kesibukan ini kan. Iya. Jadi memang Berarti diri pribadi orang tua dulu, juga ya. pribadinya dulu sampai insya Allah gitu ya. Saatnya banyak waktu untuk Allah, udah gitu ya. Iya, udah dekatkan diri kita sama Allah. Udah. Karena semakin dekat, astagfirullahaladzim ya Allah. Semua orang juga bisa sampai ke titik itu insya Allah.